dunia ini mulia kehidupan kita sementara. Mau tidak mau, ingin tidak ingin, kita persiapkan atau tidak, pasti kita akan menuju ke akhirat, itu pasti. Itu kepastian. Setiap kita ini akan menuju ke akhirat. Setiap kita ini akan mati. Setiap kita ini akan pindah dari dunia menuju ke akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah kita nanti di akhirat ini enggak seperti kita di dunia. Kalau dunia ini Masya Allah, bagaimanapun susahnya masih kita bisa saling tolong, saling bantu. Tapi kalau di akhirat enggak ada itu. Enggak akan bisa saling tolong, enggak akan saling bantu. Kalau di dunia orang tua enggak bisa tolong kita karena kita sama-sama susah, masih ada saudara kita. Saudara juga sama-sama susah, masih ada teman kita. Masih ada tempat kita minta tolong atau yang bantu kita. Tapi kalau di akhirat itu enggak ada. Yang bantu seseorang itu hanya amalnya. Fa idza ja'atis shakhah, menurut Allah. Jadi apabila sudah terjadi hari as-sakhah, itu ditiupkan sangkakala terakhir. Artinya sudah kita menuju akhirat. Kata ulama, ya, karena sangkakala ini itu ditiupkan atau terjadi itu 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali. Yang pertama itu tiupan trompet sangkakala ini untuk menggetarkan, menakutkan hati-hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ini mudah. Ini pertama. Ini jaraknya tidak ditentukan. Dalam hadis itu berapa jaraknya itu enggak. Jadi ketakutan manusia ini luar biasa. Bayangkan sekarang tuh jangankan sangkakala, gempa saja sudah luar biasa kekhawatiran kita. Getaran saja seperti itu pun berapa menit. Besok sangkakala ini mulia suara yang luar biasa menggelegar. Itu yang pertama, untuk menakutkan, untuk mengingatkan bahwa ini kiamat akan terjadi. Kemudian yang kedua, barulah tiupan yang kedua itu adalah untuk meluluh lantahkan. Semua alam ini diluluh lantahkan, baik itu langit, semuanya, bumi, diluluh lantahkan semua. Baru yang ketiga itu adalah tiupan sangkakala yang terakhir itu adalah untuk membangkitkan lagi seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu, sampai akhir kiamat. Nah, itulah Allah jelaskan fa idza ja'atis shakhah. Apabila sudah terjadi as-shakhah itu. Apa yang terjadi saat itu mulia? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yafirru. Pada hari itu, pada hari kiamat itu mulia, kita sudah di akhirat itu, sudah sangkakala terakhir. Apa yang terjadi mulia? Semua orang akan berlari. Berlari yafirru. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang itu bahkan berlari dari saudaranya sendiri. Jadi saudara kita sendiri itu sudah tidak tahu maksudnya. Sudah tidak saling peduli. Seperti kalau gempa saja sudah. Masya Allah, anaknya dia lupa di dalam, semua selamatkan diri. Pada hari itu semuanya selamatkan diri mulia. Pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bahkan akan lari dari ibu dan bapaknya. Ibu bapaknya pun tidak kenal anaknya itu maksudnya. Siapa kamu nih? Kamu di dunia memang anakku, di akhirat nggak ada lagi. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Pada hari itu. Kemana bayangkan? Kita minta tolong. Semua lari. Sudah nggak peduli anaknya, nggak peduli bapaknya, nggak peduli siapa lagi. Wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Bahkan sahib,
Makna sahib di sini itu dalam tafsir adalah az-zauj waz-zaujah, suami dan istri. Dia itu nggak ada lagi, suami itu nggak ada lagi. Begitupun anaknya wabani itu keturunan nggak ada lagi. Saat itu mulia, nggak ada lagi suami, nggak ada lagi anak, nggak ada lagi istri, nggak ada lagi. Wa ummihi wa abi. Pada hari itu mulia, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang mereka akan sibuk dengan urusan masing-masing. Si fulan sibuk dengan urusannya, si fulan sibuk dengan urusan masing-masing. Enggak ada lagi yang mana anak saya, mana ibu saya, enggak ada. Pada hari itu mulia, orang akan urus dirinya masing-masing. Siapa yang menyelamatkan mereka atau menyelamatkan kita pada saat itu mulia adalah amal-amal soleh kita di dunia. Hanya amal soleh kita. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, siapa saja, dan dia ada iman dalam hatinya kepada Allah, maka inilah orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah minad dunya ilal akhirah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia, yang aman dari dunia sampai ini. Jadi orang akan sibuk pada saat itu. Wujuhu yawma idzin mustirah, dhahikatum mustabsyirah. Ada orang pada hari kiamat nanti wajah mereka ini berseri-seri. Dan mereka ketika orang dalam kesibukan tadi berlarian tolong sana minta tolong sini, tapi nggak ada lagi bapak, nggak ada lagi ibu, nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada anak. Tapi saat itu ada orang tenang santai, wajahnya berseri-seri, bahkan dia tertawa terbahak-bahak. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Dhahik, tertawa, senang, gembira. Allah. Ini mulia. Orang susah kok ia gembira. Itu pada hari itu keadaan dia. Dhahikatum mustabsyirah. Sebaliknya wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajr. Ada orang yang wajahnya gelap. Wajahnya ini gelap gulita, hitam. Dan dipenuhi dengan kehinaan. Mereka ini dalam kesusahan, dalam kepanikan. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka ini adalah orang kafir dan orang fajir. Orang fajir ini orang yang senantiasa tidak malu berbuat dosa di hadapan Allah dan manusia, itu fajir. Orang yang tidak ada malunya melakukan dosa besar itu dianggap itu orang fajir. Orang fajir ini dia bangga dengan dosa itu, orang fajir. Minum sambil ngakak, itu fajir. Gak ada malunya. Banyak orang berdosa tapi malu sama manusia. Diakui dosanya, tidak bangga, dia selalu maaf. Astagfirullah, istighfar. Itu beda. Tapi kalau orang fajir enggak. Bahkan dosanya ini dianggap biasa saja. Maka orang saat itulah mulia ketika dia tertawa melakukan dosa di dunia, menangislah dia nanti di akhirat dengan penyesalan-penyesalan. Ini keadaan mulia, keadaan kita nanti di akhirat. Setiap kita ini likullim minhum yauma idzin sya'nu yughni, sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih itu diceritakan tentang keadaan itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim itu memberikan kesempatan, bayangkan. Di dunia diberikan kesempatan untuk bertaubat, di akhirat pun diberi kesempatan nanti. Kesempatan untuk apa? Minta tolong, silakan. Minta tolong kepada siapapun yang bisa menolongmu, minta tolong. Diberi kesempatan kita di mahsyar. Kalau mahsyar, hasyar bahasa Arabnya hasyarun. Hasyar itu artinya numpuk,
Bejejel itu namanya hasyar. Narak popoan itu bejejel, apapun yang bejejel dedor itu namanya hasyarun bahasa Arab. Makanya mahsyarun, tempat jejelan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhirat itu bejejel penuh, bayangkan. Sehingga dia tertanda siapapun dah apa sibuk. Orang sekarang saja misal 100 atau 200 orang di pasar itu kan sibuk kita cari anak kita. Apalagi ribuan lagi. Apalagi apa acara-acara. Wong ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat numpuk di mahsyar. Sibuk kita mulai nyari. Oh, mungkin dulu ada teman saya pernah saya tolong di dunia. Dia banyak hutangnya, saya tolong dia sehingga dia lunas hutangnya. Coba saya minta tolong mungkin dapat pahala. Cari. Oh, nggak bisa. Memang di dunia kau tolong saya. Kalau sekarang ini saya pun mau cari tempat untuk minta tolong. Dicari ibunya pun katakan nggak bisa. Semua dicari. Bahkan yang dia cari itu nabi-nabi Allah. Oh, kalau begitu ini kan kita punya kakek ini nabi. Siapa? Nabi Adam. Lari ke Nabi Adam. Orang-orang ini berbondong-bondong. Ketemu Nabi Adam, ya Nabi Allah, tolong kami, tolong kami. Bantu kami, mintakan kepada Allah agar kami selamat. Maka kata Nabi Adam, lastulaha. Gak bisa. Gak bisa. Saya pun gak bisa tolong diri saya. Dulu saya pernah khilaf. Memang Allah ampuni dosa saya di dunia, tapi di akhirat ini saya nggak tahu nih apakah Allah maafkan kesalahan saya dulu sehingga saya diusir dari surga ke dunia. Coba cari Nabi Nuh alaihissalam. Lari orang cari. Ribuan tahun dia. Anak sejelu dua jelu apa? Ribuan tahun. Cari mana namanya Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh. Wahai Nabi Allah, tolong kami. Engkau punya doa yang mana doa engkau ini bisa diterima, dikabulkan oleh Allah. Doakan, mintakan kepada Allah agar kami ini bisa selamat. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Lastulah. Oh, enggak bisa. Ini bukan urusan saya ini. Saya jajah punya anak istri enggak bisa saya tolong. Anak saya Kan'an kafir, istri saya pun kafir. Apalagi kalian. Coba cari Nabi Musa alaihissalam. Terus dia cari, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dicari. Begitupun Nabi Ibrahim mengatakan begitulah setelah. Begitupun Nabi Ismail dicari, minta tolong nggak bisa. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Jawaban mereka sama. Oh, nggak bisa. Saya tolong diri saya saja nih, nggak tahu nih kata Nabi Isa. Karena banyak kaum yang menganggap saya Tuhan. Gak bisa saya ajak dia untuk menyembah Allah. Berapa banyak yang mati dalam keadaan menuhankan saya, kata Nabi Isa. Menganggap saya Tuhan. Coba cari Sayyidul Anbiya alaihissalatu wassalam. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua cari. Lari kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Rasulullah, dia minta, ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, tolong kami. Wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, wahai Sayyidul Anbiya, pemimpin seluruh para nabi. Tolong kami, bantu kami, mintakan kepada Allah agar kami ini bisa selamat. Apa jawab Nabi? Analah. Ini urusan saya, ini bagian saya. Tapi Nabi ini milih mana umat-umatnya. Umat-umatnya dipilih. Kaum-kaum terdahulu yang minta tolong nggak bisa. Yang ditolong adalah umat-umatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, di sanalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan doa yang tidak pernah digunakan di dunia. Doa, ada satu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini akan pakai di akhirat untuk mendoakan umatnya. Lalu Nabi saat itu bersujud kepada Allah, berdoa dengan doa itu, meminta
agar diselamatkan daripada umatnya dari neraka. Sampai Allah Ta'ala perintahkan ketika sujud, irfa' ra'saka ya habibi, ya Muhammad, manik Allah. Angkat kepala engkau, wahai kekasihku Muhammad. Minta apa yang kau minta, maka aku akan beri. Syafaati siapa yang kau syafaati, maka aku akan terima syafaatnya. Maka kemudian Allah SWT, Rasulullah minta agar diselamatkan umatnya dari neraka. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyelamatkan, membebaskan dari neraka orang yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun sekali dalam seumur hidup. Ini mulia. Bahkan dalam hadis itu dikatakan sampai orang yang terakhir, mulia, orang yang terakhir hari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sudah di dalam neraka itu dikeluarkan sampai tidak ada lagi tersisa di dalam neraka orang yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan orang yang terakhir itulah orang yang diejek oleh orang kafir, diejek. Kamu kan orang Islam di dalam neraka. Iya, saya orang Islam. Tapi kenapa kamu masuk neraka? Apa untungmu jadi orang Islam kalau kita sama-sama di neraka? Oh, ini karena dosa saya masuk neraka. Maka sampai percakapannya ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang Islam itu dari neraka sampai habis, tidak ada orang Islam tersisa. Saat itulah orang-orang yang kafir ini mengatakan bahwasanya sungguh celaka kami. Ya laitana, sungguh celaka kami. Bahwa kenapa kami tidak menjadi orang Islam di dunia. Sekiranya kami menjadi orang Islam, maka kami pun akan dikeluarkan dari neraka seperti orang-orang Islam. Jadi kita di akhirat ini keadaan kita, Masya Allah. Hanya amal-amal kita yang bisa selamatkan kita. Ya. Hanya amal-amal kita mulia. Maka kuatkan amal, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Jangan remehkan amalan walaupun amalan itu nampaknya remeh, kata ulama. Bahkan kata ulama itu walaupun hanya bersodakoh dengan sepotong kurma itu jangan diremehkan. Dalam hadis itu ceritakan bahwa ada seseorang udah diponis masuk neraka, tetapi pintu neraka diganjel oleh sepotong roti. Malaikat katakan, apa ini yang mengganjel? Ini majas, kata ulama. Sebagai ibarah saja. Cara Allah itu lebih dahsyat dari itu bisa. Tapi maksudnya agar kita ini tidak meremehkan amal. Ternyata dulu di dunia ini orang ini sangat lapar. Lapar luar biasa. Kemudian lewatlah orang yang kelaparan di depannya. Lalu dia kasihan, dia potong roti itu sepotong. Gak apa-apa sudah. Yang penting kita isi perut sedikit sama sedikit. Sepotong roti itu mengganjel daripada pintu. Oh, SWT. Bahkan dari mulia Allah Ta'ala ada lagi hadis katakan bahwa ada orang yang diponis neraka. Ternyata ketika dilempar ke neraka oleh malaikat penunggu neraka, ditepis oleh sehelai rambut bulu. Kembali dia. Malaikatnya heran, kenapa? Ya, apa ini yang menghalangi orang bejat ini sudah diputus masuk neraka? Kok dia bisa? Ternyata sehelai rambutnya ini adalah bulu matanya. Bulu mata orang ini yang pernah menangis di malam hari, air matanya sedikit hanya mengenai satu biji bulu matanya. Bayangkan, ngombe pelitnya nangis, bayangkan coba. Bukan semua bulu matanya, sebiji. Bulu matanya ini pernah kena dengan tangisannya, menangis karena takut kepada Allah di malam hari. Bulu matanya ini yang menepis dia, menghalangi dia untuk masuk. Jadi itu kata ulama, jangan remehkan.
Kadang kita ini sering meremehkan amal. Oh, ini kan sunat. Oh, ini kan. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau orang mahabbah, orang yang hatinya cinta kepada Allah, kemudian orang itu khauf, ada rasa takut kepada Allah, dia tidak akan pernah melihat amal itu. Tapi yang dia lihat siapa yang perintahkan dia beramal. Jadi yang dilihat itu yang memerintah. Yang wajibkah itu? Sunnahkah perintah itu? Yang perintah kita adalah Allah. Maka Allah SWT, jadi kita hidup di dunia yang Allah SWT seperti itu pemikirannya. Terkadang kita tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah berpikir dengan hal-hal kehidupan kita di akhir. Keadaan kita, bagaimana di kubur, bagaimana nanti di mahsyar, bagaimana nanti di mizan, bagaimana nanti di sirat. Di perjalanan kita masih panjang. Di kubur saja, di barzah ini bayangkan. Dari zaman Nabi Adam masih menunggu. Dan itu kita sendiri. Gak ada teman, gak ada. Hanya amal kita. Bayangkan mulia. Berapa lamanya kita di sana. Ketika kita sendiri. Siapa yang menemani kita? Orang yang kita cintai. Jangankan di dalam kubur, menunggu di atas pun tidak akan mau. Itu orang yang kita cintai dan dia mencintai kita, rela mati demi kita sekalipun. Nggak akan ada. Mereka akan meninggalkan kita. Bahkan yang mulia, saking jijiknya sudah dengan jasadnya kita ini, lewat kubur kita pun dia takut. Kita punya istri sudah meninggal. Coba, siapa berani lewat kubur istrinya tengah malam? Misal malam Jumat, jam 3 misalnya. Nggak ada. Padahal istrinya.